Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang lagi sakit, semoga segera dikasih jalan kesembuhan, dihilangkan semua penyakitnya. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Nasrul. Barangkali masih ada yang masih ingat ya, cerita Mas Nasrul mengenai di kamarnya. Judulnya Kue Weruh Aku toh. Nah, kalau belum mendengarkan bisa dicari ya. Judulnya itu dari cerita Mas Nasrul. Kali ini Mas Nasrul ingin kembali menceritakan pengalamannya yang bersinggungan dengan mereka, tanda kutip ya. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, para sedulur yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Jangan lupa like-nya dan juga tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Baik, kita langsung ke ceritanya dari Mas Nasrul ini. Masih ingat di cerita sebelumnya ya, bahwa Mas Nasrul ini sebenarnya sangat gak suka atau benci dengan kondisi dapurnya, terutama di daerah sumur. Karena sebenarnya ada awal mula kenapa Mas Nasrul ini gak suka tempat itu. Jauh sebelum Mas Nasrul bertemu dengan ketemu dengan penunggu yang ada di kamarnya itu. Saat itu Mas Nasrul masih ingat benar bahwa hari itu adalah hari Jumat, dan pada saat liburan juga. Mas Nasrul yang saat itu seusai pulang dari sholat Jumat itu segera masuk rumah karena kondisi siang itu sangat terik, sangat panas lah, bahkan terlalu panas. Segelas es teh yang seharusnya menyegarkan ya, itu sampai gak mampu mengobati dahaga di siang itu. Makanya Mas Nasrul dan Yusuf itu sedang berada di dapur memecah beberapa bungkus es ya, untuk dibuat es teh, untuk dinikmati sekeluarga biasanya. Gak butuh waktu lama karena memang ada Yusuf yang membantu, dan teh juga sudah tersedia. Akhirnya begitu seteko besar es teh jadi, langsunglah dibawa ke ruang keluarga. Nah, Yusuf yang tadi bersama Mas Nasrul kan mengantar es teh, itu sudah bergabung dengan adik-adiknya yang lain, Izal dan Faik. Bapak dan ibu juga ada di situ. Karena akhirnya dimulailah pesta es teh di siang yang terik itu, walaupun sudah pasti akan kurang dengan es teh hanya satu teko plastik besar, karena keluarganya Mas Nasrul ini kan pecinta es teh. Dan bener juga, nggak butuh waktu lama, kurang dari setengah jam lah, satu teko es teh itu sudah habis. Dan Mas Nasrul pun sudah memperkirakan bahwa akan seperti ini. Jadi sebelum habis, Mas Nasrul sempat merebus air lagi untuk dibuatkan teh. Pokoknya tahu aja lah kalau akan ada ronde kedua. Akhirnya Mas Nasrul pun ke belakang untuk menuang teh dan memecah beberapa es batu lagi. Saat itu sekitar jam 2 siang ya, dan kondisi dapur sangatlah panas dan sedikit gelap di ruang makan karena beratap rendah. Makanya seolah udara itu seperti mampet di situ. Dan satu-satunya sumber cahaya saat itu hanyalah sinar matahari yang menerobos melalui atap di dapur. Karena memang atap di dapur itu menggunakan atap fiber ya, yang tembus cahaya. Saat sedang memecah es batu, posisinya Mas Nasrul ini berada di ruang makan, itu menghadap ke tembok yang membatasi antara ruang keluarga dan dapur. Yang artinya sumur itu berada di sebelah kiri dan dapurnya itu berada di
sebelah kanannya Mas Nasrul. Mungkin sedulur semua masih ingat ya, di cerita pertama kan Mas Nasrul sudah menceritakan layout rumahnya. Itu gambaran dari rumahnya antara dapur, sumur, dan ruang keluarga ya. Itu dijelaskan semua di cerita pertanyaan Mas Nasrul itu. Saat sedang memecah dan menuang es teh, sebenarnya Mas Nasrul ini sadar bahwa ada yang beda di dapur saat itu. Namun nggak dihiraukan lah. Masih siang juga, apa yang mau dikhawatirkan, batinnya Mas Nasrul. Kemudian setelah selesai membuat es teh di ronde kedua dan hendak membersihkan sampah plastik bekas es yang tercecer ya, Mas Nasrul ini melihat ada sekelebat bayangan hitam di bawah meja makan, yang artinya ya berjarak nggak begitu jauh dari Mas Nasrul. Mungkin jaraknya antara 50 sampai 80 cm lah dari tempat Mas Nasrul berdiri. Bayangan itu di bawah meja seukuran kucing lebih kurang kalau perkiraan Mas Nasrul ya. Itu bergerak cepat sekali dari bawah meja lalu menuju ke belakang lemari es. Mas Nasrul hanya terdiam dan melihat ke arah lemari es. Paling wirok itu yang dalam hatinya Mas Nasrul. Yang belum tahu apa itu wirok, itu adalah seekor hewan pengerat lah, semacam tikus got namun berukuran besar. Kemudian setelah kejadian itu Mas Nasrul kan nggak dihiraukan saja lah, karena kalau sudah ke belakang lemari es biasanya itu akan susah ditemukan karena memang ada lubang tikus di tempat lemari es itu. Oke lah, besok dibersihin aja daripada bikin bau. Akhirnya Mas Nasrul langsung menggenggam satu teko penuh es teh ya, dan segera menuju ke ruang keluarga. Baru saja mau melangkah, kali ini terdengar suara piur gitu dari dalam sumur. Nah, kali ini Mas Nasrul memanggil adiknya Iza untuk membawa es tehnya karena penasaran Mas Nasrul dengan bunyi yang ada di sumur. Jadi seperti ada suara sesuatu terjebur gitu loh di sumur. Dek, tolong dong dibawa dulu es tehnya, Mas mau ngecek kayaknya ada yang nyebur sumur. Oke Mas, sambut Isal ya adiknya. Langsung datang dan membawa es tehnya ke ruang keluarga. Jangan dihabisin ya, sisain buat Mas. Beres, nanti aku sisain, katanya adiknya. Akhirnya Mas Nasrul pun berjalan ke arah sumur. Di daerah tersebut sedikit terang karena setelah kamar mandi dan area sumur, jika belok ke kanan adalah sebuah ruang terbuka yang biasa difungsikan untuk menjemur pakaian. Mas Nasrul perlahan melihat ke dalam sumur sambil memastikan apa ada yang nyebur ke sumur. Takutnya kalau tikus tadi yang nyebur, karena bisa-bisa air satu rumah jadi bau bangkai karena ada hewan masuk dan mati di situ. Setelah Mas Nasrul amati, ternyata nggak ada apa-apa di dalam sumur. Tapi memang ada semacam getaran di air ya di dalam sumur itu. Seperti ada benda yang masuk dan menimbulkan gelombang di dalam sumur tersebut. Nggak ada apa-apa, mungkin kerikil ya, dalam batinnya Mas Nasrul. Akhirnya Mas Nasrul kembali ke ruang keluarga karena nggak ingin ketinggalan juga menyeruput es teh di hari yang terik itu. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Mereka sekeluarga makan malam di ruang keluarga. Sebenarnya bisa saja sih mereka makan di ruang makan, namun karena hawanya yang panas dan sumpek, dan juga karena banyak barang menumpuk di situ, akhirnya sekeluarga memutuskan makan di ruang keluarga. Sedikit gambaran detail ya, ruang makan, dapur, dan kamar mandi tempatnya Mas Nasrul ini. Begitu keluar dari pintu ruang keluarga, seperti yang pernah dijelaskan kemarin ya, di sebelah kanan adalah dapur.
Sedangkan di sebelah kiri adalah kamar mandi dan sumur. Namun ada yang belum disebutkan sebagai detail tambahan. Atap rumah di ruang makan itu sebenarnya adalah bagian dari rumah lama. Sementara dari arah meja makan, jika maju sedikit sebelum dapur, itu ada semacam sambungan dengan atap yang lebih tinggi tanpa eternit atau sering disebut dengan rumah baru. Sepertinya dulu yang kakungnya itu ingin membuat penyimpanan di loteng, namun bukan loteng yang tertutup, sehingga di situ dibuat semacam tangga dari besi yang dilas permanen atau paten, sehingga nggak bisa dipindahkan. Dan jika menaiki tangga itu, maka akan ada ruangan kecil berukuran 3x3 untuk penyimpanan atau gudang barang. Inilah yang sebenarnya membuat pemandangan di dapur itu sumpek dan kelihatan singup menurut Mas Nasrul, atau redup lah, pengap dan penuh isinya. Entah sejak tahun berapa barang-barang yang disimpan di atas, karena terlihat seperti ada barang-barang yang digunakan untuk mencacah tembakau. Yangkungnya Mas Nasrul dulu itu punya perkebunan tembakau, dan mungkin sepeninggal yangkungnya itu barang-barangnya disimpan di atas itu. Lah bangunan baru itu sepertinya semua dibuat dari kayu jati, sehingga sampai sekarang tuh masih kuat dan kokoh. Beberapa langkah ke arah selatan setelah tangga dari loteng gudang tersebut adalah dapur, disertai dengan jalan setapak yang akhirnya juga memutar ke kamar mandi juga. Dan di antara dapur dan kamar mandi sepertinya masih ada 2 ruangan lagi yang pintunya sudah dipalang oleh beberapa kayu. Siapapun yang melakukan itu pastilah berniat agar pintu itu nggak dibuka lagi, karena keduanya itu sudah dipalang dengan cara yang sama. Lalu sisanya masih sama, sumur timba yang ditutup hanya setengahnya dengan maksud untuk keamanan. Oke, jadi itu ya. Pada malam itu, karena masa-masa libur sekolahnya Mas Nasrul ya, dan adik-adiknya ini berencana untuk melekan atau tidur malam lah, untuk nonton TV di ruang keluarga. Mereka sudah menyiapkan beberapa jajanan dan lagi-lagi es teh, mungkin untuk teman nonton TV lah. Karena kebetulan film yang diputar saat liburan tuh sedang bagus-bagusnya. Makanya membuat Mas Nasrul itu betah untuk melek malam. Tidurnya ya paling awal jika liburan tuh sekitar jam 11 malaman lah. Namun karena film yang diputar bagus, makanya Mas Nasrul melek hingga jam 1 malam. Lah, adik-adiknya yang tadi bilang mau melek ya menemani Mas Nasrul itu sudah KO terlebih dahulu dan menuju ke kamarnya masing-masing. Jadilah Mas Nasrul sendirian saat film berakhir. Biasanya kalau habis nonton TV ya malam-malam gitu ya, selesai perut kan biasanya terasa lapar. Begitu juga dengan Mas Nasrul ini. Karena merasa lapar, Mas Nasrul pun pergi ke dapur mencari makanan menu andalannya, yaitu mie instan. Membayangkan mie instan dikasih telur plus irisan cabai rawit pastilah akan nikmat, batinnya Mas Nasrul ya. Maka Mas Nasrul pun menuju ke dapur dan mengambil sebungkus mie yang berada di atas lemari es. Kemudian menyalakan kompor untuk merebus air untuk memasak mie-nya ya, yang sudah dituangkan bumbu dan pernak-perniknya lah. Kompor yang digunakan waktu itu adalah kompor minyak. Sebenarnya ada sih kompor gas, namun kena lagi apes, gasnya ternyata habis. Jadilah Mas Nasrul mengerahkan tenaga ekstra untuk menyalakan kompor minyak. Dan karena menggunakan kompor minyak, sudah pasti waktu memasakkan jadi lebih lama. Mas Nasrul saat sebelum mengalami kejadian perdana dalam hidup ini, bersinggungan dengan mereka maksudnya, adalah tergolong anak yang berani termasuk.
Pun begitu, tidak lantas Mas Nasrul ini ingin atau memang bertindak semprol ya untuk mengundang mereka. Sebuah hal yang amit-amit lah menurut Mas Nasrul kalau mengundang-undang itu. Mas Nasrul pun menunggu air yang dimasak ya, mendidih, dan menunggu di kursi meja makan yang menghadap ke arah pintu masuk ke ruang keluarga dan membelakangi tangga ya yang menghubungkan dengan loteng gudang. Saat Mas Nasrul sedang asik menunggu air mendidih sambil menyiapkan dan memotong beberapa butir cabai untuk campurannya ya, sekaligus untuk mengisi kekosongan di malam yang cukup sepi, entah kenapa setelah kejadian pertama yang akan terjadi dan kejadian kedua di cerita sebelumnya selalu diawali dengan keheningan, seolah di balik hening akan memberikan sesuatu yang akan senantiasa membekas di ingatannya Mas Nasrul ini. Hening sekali, sampai hanya suara cabai yang diiris ya yang didengar dengan letupan-letupan kecil ya air yang mendidih. Cerak itu suara potongan cabai yang dibuat sama Mas Nasrul. Kemudian memasukkan mie dan menunggunya hingga masak. Nggak lupa telurnya juga ya, dimasukkan juga. Sesaat kemudian, masih dengan keheningan yang sama, itu terdengar suara piur gitu dari dalam sumur. Otomatis jantungnya Mas Nasrul langsung berdetak cukup kencang, langsung dek 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 gitu ya. Nggak ada yang salah sebenarnya dengan bunyi piur yang ada di sumur itu, karena memang isinya adalah air. Namun yang membuatnya salah adalah perpaduan hening malam yang akan berubah mencekam sebentar lagi karena tiba-tiba itu terdengar bunyi gaduh di loteng gudang yang benar-benar membuat Mas Nasrul ini terkejut setengah mati sampai hampir menjatuhkan bakal santap malamnya itu. Seolah bisa membaca ya tanda-tanda yang telah diberikan, Mas Nasrul langsung membuang air bekas rebusan mie secepatnya, bahkan cenderung asal lah. Air yang panas itu dibuang ke saluran pembuangan yang berada di sebelah kamar mandi yang bersebelahan dengan jemuran. Sesaat setelah membuang air bekas rebusan mie tersebut, Mas Nasrul segera menuju ke meja makan, mengaduk mie dan segera masuk ke ruang keluarga. Atau paling enggak begitulah rencananya. Begitu hendak membawa mie menuju ke ruang keluarga, Mas Nasrul dikejutkan dengan suara yang membuatnya itu takut setengah waktu, yaitu suara cekikikan. Walaupun sebenarnya takut, Mas Nasrul masih berusaha untuk positive thinking. Mungkin itu suara anak-anak kampung ya yang sedang bermain di luar. Maklumlah, daerahnya ini kan terkenal dengan pergaulan yang cukup gak patut dicontoh. Baru beberapa langkah berjalan, Mas Nasrul langsung mendengar lagi suara itu. Kali ini cukup dekat, seolah-olah hanya berada di sebelah telinga kirinya Mas Nasrul. Hihihi, lihat ke belakang. Lagi-lagi terjadi pertentangan dalam batin dan pikirannya nih. Ingin menuruti suara tersebut, namun sebagian hati kecilnya berkata, jalan terus, jangan lihat ke belakang. Kakinya Mas Nasrul lanjut langkah ke ruang keluarga, namun dasar bodohnya Mas Nasrul ya, ini menurut Mas Nasrul ya. Mas Nasrul mengintip sedikit ke kiri dan berujung Mas Nasrul ini malah menghadapkan badannya itu penuh ke arah belakang. Dan pada saat menghadap ke belakang itu, terlihat sosok perempuan berdiri di atas sumur sambil menggendong bayi. Senyumnya itu, tadi bibirnya tersenyum itu lebar sampai ke pipi dengan bola mata yang menggantung keluar, dan wajahnya tuh hancur. Spontan
Mas Nasrul langsung memejamkan mata, berharap sosok itu pergi. Namun hanya harapan kosong, bukannya menghilang, sosoknya itu malah bertambah. Kali ini sosok guling itu yang menggantung berbalik di gudang lonteng. Bayangkan ya, kakinya Mas Nasrul sudah lemes rasanya melihat sosok yang dilihatnya itu. Rasanya ingin sekali pingsan, namun seolah-olah mereka itu hendak menyiksa mentalnya Mas Nasrul hingga ke titik terendahnya lah ya mungkin ya. Terpaksalah Mas Nasrul itu pejamkan matanya dan berharap untuk kedua kalinya bahwa mereka itu menghilang. Namun tidak, masih tidak hilang. Kali ini seolah-olah ada tangan yang hendak meraih Mas Nasrul entah dari mana. Melihat itu, Mas Nasrul hanya bisa berteriak astagfirullah sambil berlari. Mie yang baru saja dimasaknya secara nggak sadar itu masih dipegang dan Mas Nasrul berlari ke kamarnya. Belum sempat lah sampai ke kamarnya, Mas Nasrul harus diperlihatkan dengan kedua makhluk tadi yang sekarang berada di pintu masuk alternatif dari arah selatan yang merupakan bagian belakang dari tempat praktek dokter. Kan ada tempat yang disewa praktek dokter ya. Terdengar lama-lama suara itu berkaya, ojo pelayon cah bagus, hihihihihihi. Dan Masa sudah nggak bisa berkata-kata, hanya bisa membatin sambil merapal doa sesekali menyerapah karena penampakan kedua makhluk tersebut. Dan Mas Nasrul langsung melompat ke kasur dan berusaha memejamkan mata sambil meringkuk di dekat adiknya Isal yang sudah lama terlelap karena ya seperti nggak merasa terganggu. Ketika Mas Nasrul itu membuka pintu dan menutupnya dengan setengah dibanting ya karena saking tergopohnya ya, dan juga selimut menjadi pertahanan terakhirnya Mas Nasrul dari kejaran kedua sosok yang entah berada di mana sekarang. Dan Mas Nasrul pun berusaha memejamkan mata sambil mengucap doa ayat kursi terus hingga akhirnya Mas Nasrul terbangun mendengar suara adzan subuh yang telah berkumandang. Adiknya Isal yang juga ikut bangun melihat ada piring yang masih berisi mie ya di kamarnya itu, lengkap dengan telurnya masih utuh namun sedikit berantakan di meja rias. Kemudian adiknya berkata, "Mimu Mas." "Iya Dik." "Kenapa nggak dimakan?" "Nggak apa-apa, udah sholat yuk." "Mas lihat ya?" tanya Isal sambil tersenyum dan mengecek matanya. Mas Nasrul tertegun, nggak menjawab, seolah tahu, dan berusaha mengingatkan Mas Nasrul. Isal memberitahu bahwa kalau masak mie air panas, jangan dibuang sembarangan, bisa kena mereka Mas, katanya Isal. Mendengar ucapan adiknya seperti itu, dek, Mas Nasrul baru sadar, pantas saja Pak Guru juga pernah bilang gitu. Pantas saja langsung dikeroyok 3 sekawan, dan sejak saat itu, Mas Nasrul paling menghindari untuk beraktivitas pada malam hari di dapur. Selain menghargai mereka, Mas Nasrul juga nggak ingin membuat kesalahan yang berujung pada keselamatannya dan keluarganya. Oh ya, kejadian di cerita Kue Weroto sebenarnya masih ada kelanjutannya. Insya Allah, kata Mas Nasrul, kalau ada kesempatan akan diceritakan lagi di sini. Baik, ditunggu kelanjutannya yang pertama ya Mas Nasrul. Dan terima kasih Mas Nasrul atas kiriman ceritanya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua juga. Terutama yang terakhir tadi ya. Jangan membuang, anggaplah kotoran sembarangan ya, contohnya air panas tadi. Mungkin pembelajaran bahwa kita ini ternyata hidup berdampingan dengan mereka. Sekali lagi terima kasih Mas Nasrul atas kiriman ceritanya. Dan bagi sedulur dongeng tengah malam yang ingin berbagi seperti Mas Nasrul ya, kirim cerita ya, monggo bisa kirim via email. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo nanti bisa dibagikan ceritanya di sini.
Dan nggak lupa juga saya sampaikan terima kasih buat semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Alvan. Mohon maaf, mungkin suaranya agak beda ya. Tenggorokan Pak D mungkin lagi agak serak. Mudah-mudahan semuanya tetap diberi kesehatan ya. Walaupun ini ada sedikit gangguan, tapi mudah-mudahan tetap nggak ada masalah. Alhamdulillah masih sehat-sehat saja. Demikian, terima kasih buat semuanya. Sebelum saya akhiri seperti biasa saya ingatkan yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, yang di Spotify monggo di follow dulu. Saya Pak D. Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.